Halo guys, perkenalkan nama saya Ana Putri dari Prodi Akuntansi dengan nomor NIM 21021019. Nah, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang business environment. Business environment atau bisa diartikan dengan lingkungan bisnis adalah segala sesuatu yang mempengaruhi aktivitas bisnis dalam suatu organisasi. Artinya segala aspek dan faktor baik internal maupun eksternal yang mempengaruhi kemajuan dan kemunduran secara kuantitatif maupun kualitatif sebuah bisnis dalam suatu organisasi yang tersistematis bisa dikatakan sebagai lingkungan bisnis. Nah, lingkungan perusahaan yang mempengaruhi operasi perusahaan menjadi dua bagian, yaitu lingkungan umum dan lingkungan khusus. Lingkungan bisnis menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah lingkungan sosial, yang kedua adalah lingkungan industri, yang ketiga adalah lingkungan ekonomi, dan yang terakhir adalah lingkungan global. Nah, keempat lingkungan ini menjadi faktor utama pendukung keberhasilan dan kesuksesan sebuah perusahaan. Adapun komponen-komponen lingkungan bisnis, yaitu lingkungan bisnis dibagi menjadi dua bagian, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal dipengaruhi oleh tenaga kerja, money, yaitu modal, material, yaitu bahan baku, dan mesin, yaitu seperti perlengkapan atau peralatan produksi, dan metode, yaitu cara kerja. Sedangkan lingkungan eksternal terbagi menjadi dua bagian, yaitu lingkungan mikro dan makro. Manusia di sini juga tidak hanya berperan sebagai tenaga kerja di perusahaan, namun juga berperan sebagai konsumen dari produk perusahaan. Nah, di sini ada material. Ini sangat berpengaruh sekali terhadap kelancaran proses produksi, sebab merupakan faktor pendukung utama dalam proses produksi. Termasuk di sini adalah bahan baku, bahan pembantu, tanah untuk proses produksi, serta bahan lain sebagai penunjang proses produksi. Nah, di sini ada mesin, meliputi perlengkapan atau peralatan penunjang seperti faktor produksi sebuah perusahaan. Peran mesin sangatlah sentral dalam menunjang kegiatan bisnis sebuah perusahaan. Di sini juga ada peralatan, lebih kepada barang yang tidak mudah habis namun hanya mengalami penyusutan. Nah, yang terakhir itu ada metode. Metode yaitu merupakan suatu pelaksanaan kerja produktif, misalnya pengambilan keputusan, pemberian ide, inisiatif, dan pemikiran yang kesemuanya itu ditunjukkan agar pengelolaan sumber ekonomi dapat berjalan lancar. Dalam perusahaan, faktor-faktor internal tersebut diproses agar menjadi barang atau jasa yang akan ditunjukkan untuk memuaskan kebutuhan konsumen, sekaligus dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan. Untuk mencapai tujuan tersebut diterapkan prinsip ekonomi, yaitu dengan pengorbanan tertentu diharapkan dapat diperoleh hasil atau keuntungan maksimum. Adapun komponen eksternal lingkungan bisnis, yaitu lingkungan mikro, meliputi yang pertama ada pemerintah, yang kedua ada pemegang saham atau stakeholder, yang ketiga ada kreditor, yang keempat ada pesaing, yang kelima yaitu ada publik, yang keenam yaitu ada perantara, yang ketujuh ada pemasok, dan yang terakhir adalah konsumen. Pemerintah di sini sebagai pihak yang mengendalikan, mengatur, dan mempengaruhi kebijakan dan praktek sebuah organisasi secara fair dan aman bagi semua pihak. Pemegang saham di sini juga berperan penting dalam keberlangsungan bisnis sebuah perusahaan. Kreditor juga menjadi elemen eksternal dari sebuah perusahaan. Kreditor menjadi pihak yang mampu menjamin keberlangsungan bisnis sebuah perusahaan, terutama ketika sebuah perusahaan mengalami keadaan di mana mereka membutuhkan modal. Pesaing adalah organisasi lain sejenis yang memperebutkan sumber dana, terutama uang konsumen. Publik dalam hal ini adalah masyarakat. Masyarakat sebagai objek pemasaran marketing. Bisnis sebuah perusahaan tentunya dapat menilai produk-produk yang dihasilkan. Distributor. Peran distributor dinilai sangat sentral. Fungsinya sebagai penghubung antara perusahaan sebagai pihak produsen dan masyarakat sebagai konsumen yang mampu membuat fungsinya yang sangat penting dalam keberlangsungan sebuah perusahaan. Pemasok merupakan organisasi yang menjadikan sumber daya berupa bahan baku bagi organisasi lain.
Konsumen adalah pihak yang menikmati barang dan jasa yang diproduksi oleh sebuah perusahaan dan membayar sebagai timbal balik di kegiatan tersebut. Lingkungan eksternal lainnya juga dipengaruhi oleh lingkungan makro yang meliputi yang pertama adalah lingkungan ekonomi, yang kedua adalah lingkungan teknologi, yang ketiga adalah lingkungan politik atau hukum, pemerintahan, yang keempat adalah lingkungan sosial kultur, yang kelima adalah lingkungan global, yang keenam adalah lingkungan bisnis, teknologi, dan informasi. Teknologi adalah pengetahuan, peralatan, dan teknik yang digunakan untuk mengubah bentuk, masukan, atau input menjadi keluaran atau output. Komponen politik atau hukum adalah undang-undang, peraturan, dan keputusan pemerintah yang mengatur perilaku usaha. Adapun komponen sosial budaya merujuk kepada karakteristik demografi serta perilaku, sikap, dan norma-norma umum dari penduduk dalam suatu masyarakat tertentu. Lingkungan teknologi dan informasi mengalami perkembangan yang cukup pesat, khususnya dalam bidang industri dan fasilitas lain dalam pabrik yang perkembangannya sangat pesat, ikut terpengaruh dalam perkembangan perusahaan. Semua lingkungan baik internal maupun eksternal setiap saat dapat berubah-ubah sejalan dengan perkembangan waktu, sikap pebisnis dalam menyikapi lingkungan bisnis yang semakin dinamis. Perusahaan haruslah mampu untuk mengambil langkah tanggap, efektif dan efisien untuk tetap mempertahankan dan meningkatkan daya saingnya di pasar global. Kompleksitas lingkungan sendiri adalah jumlah faktor-faktor eksternal di dalam lingkungan yang mempengaruhi organisasi. Lingkungan sederhana hanya dimiliki sedikit faktor lingkungan, sedangkan lingkungan kompleks mempunyai faktor banyak lingkungan. Pengamatan terhadap perubahan dan kompleksitas lingkungan membuat para manajer dapat memanfaatkan lingkungan yang berubah dengan 3 langkah, yaitu yang pertama ada pengamatan lingkungan, adalah meneliti lingkungan terhadap kejadian atau masalah penting yang mungkin dapat mempengaruhi suatu organisasi. Yang kedua ada menerjemahkan faktor-faktor lingkungan. Biasanya, manajer menerjemahkan kejadian dan masalah sebagai ancaman atau kesempatan. Maka, manajer melakukan suatu peta keterkaitan, merangkum hubungan yang didasari antara faktor-faktor lingkungan dan kemungkinan tindakan organisasi. Dari berbekal informasi yang dirangkum tersebut, maka manajer dapat mengambil tindakan untuk mengurangi dampak dari ancaman dan menggunakan kesempatan untuk meningkatkan keuntungan. Sekian video mengenai business improvement atau lingkungan bisnis. Terima kasih, bye.